fase dan transformasi fasa dalam sistem besi karbon. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Stefanus Endarto Budimanapolo dengan NIM 220553156 dengan dosen penyangku Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya STMT dengan NIP 19220011018031004 dan ini profil saya. Untuk sumber literatur yang dan referensi yang saya ambil ini saya ambil dari buku Science of Engineering Material Volume 2 Material. Untuk agenda yang saya bawakan kali ini 2.1 pendahuluan, 2.2 diagram kesetimbangan besi karbida, 2.3 diagram TTT atau Time Temperature Transformation. 2.1 pendahuluan sistem besi karbon. Untuk gambar ini menunjukkan contoh besi karbon. Karbon besi atau lebih tepatnya besi-besi karbida. Fase diagram keseimbangan bukanlah diagram keseimbangan yang benar karena senyawa antara besi karbida bukanlah sebuah fase keseimbangan. Hal ini pada kenyataannya merupakan sebuah fase stabil, namun penguraiannya pada fase stabil besi dan grafit sangat lambat pada suhu ruang dan bahkan pada suhu 700 derajat Celcius. Mungkin diperlukan beberapa tahun untuk terbentuk grafit. Teks 2.2 diagram keseimbangan besi karbida. Untuk gambar saya merupakan diagram kesetimbangan besi-besi karbida. Diagram kesetimbangan besi-besi karbida dapat dijadikan sebagai dasar untuk mempelajari paduan besi baja. Diagram ini juga disebut sebagai diagram fase atau diagram kesetimbangan antara dua fasa, yaitu larutan padat besi dan senyawa logam Fe3C yang disebut cemented. Terdapat beberapa fase pada paduan besi-besi karbida, yaitu ferrit, austenite, cemented, ferrit, dan ledeburite. Besi alfa dan ferrit. Besi alfa atau yang disimbol dengan Fe alfa adalah bentuk allotropic dari besi murni yang stabil di bawah temperatur 910 derajat Celcius dan memiliki struktur kristal bodi sentrikabik atau BBC. Ferrit atau yang disimbolkan dengan ferrit alfa adalah larutan padat interstisi dari atom-atom karbon pada besi alfa yang kelarutan max karbon dalam besi ferrit yaitu 0,025% pada temperatur 723 derajat, mempunyai struktur sel BBC dan ruang antar atom yang relatif kecil atau atom karbon ditabung sedikit. Untuk karakteristik ferrit sendiri: 1. Lunak dan ulet. 2. Kekuatan tarikan lebih dari 40.000 PSI. 3. Elongation sekitar 40. Untuk kekuatan tarikan kurang dari 40.000 PSI. 3. Elongation sekitar 40 derajat dalam 2 inci. 4. Kekerasan lebih dari 90 Hz. 5. Berat 7,88 cm3. Besi delta merupakan fasa yang mempunyai struktur sel body sentrikubik atau BBC berada di antara temperatur 1400 sampai 1535 derajat Celcius. Atom karbon dapat larut sampai 0,6% akibat terbentuk dan stabil pada temperatur tinggi. Besi delta memiliki kemampuan melarutkan atom-atom karbon lebih banyak dibandingkan besi alfa. Cemented merupakan senyawa logam atau intermetalik yang mempunyai kekerasan tinggi tapi sangat rapuh. Cemented biasa disebut
1. Kekuatan tarikan rendah sekitar 5000 PSI. 2. Kekerasan 5-65 Hz. Perlet atau active tune. Perlet adalah campuran khusus terdiri dari 2 fase dan terbentuk sewaktu austenit dengan komposisi eklektik bertransformasi menjadi ferrit karbida besi secara bersamaan. Struktur dasar perlet adalah struktur lamellar yang tersusun dari lapisan ferrit dan cemented. Perlet hanya terjadi di bawah temperatur 723 derajat Celcius. Perlet mempunyai sifat di antara ferrit dan cemented, yaitu kuat dan cukup keras. Kandungan karbon dalam perlet untuk paduan besi karbon adalah 0,8%. Karakteristik ferrit: 1. Kekuatan tarik sekitar 120.000 PSI. 2. Elongation sekitar 20% dalam 2 inci. 3. Kekerasan sekitar 300 Hz. Lele burit adalah campuran eklektik dari austenit dan cemented yang mengandung 4,3% karbon dalam besi dan terbentuk pada suhu tinggi yakni 1148 derajat Celcius. Lele burit bukanlah jenis baja karena tingkat karbon terlalu tinggi, meskipun dapat terjadi sebagai konstituen terpisah di beberapa baja karbon tinggi. 2.3 Diagram TT atau Time Temperature Transformation. Ini merupakan kerangka transformasi diagram membantu dalam memilih optimal pengolahan baja dan rute untuk mencapai himpunan properti. Transformasi diagram dibagi menjadi 2, yaitu diagram CCT atau Constituent Cooling Transformation dan diagram TTT Time Temperature Transformation. Diagram samping. Diagram TTT adalah suatu diagram yang menghubungkan transformasi austenit terhadap waktu dan temperatur. Melalui diagram ini dapat dipelajari kelakuan baja pada setiap tahap perlakuan panas. Diagram ini juga dapat digunakan untuk memperkirakan struktur dan sifat mekanik dari baja yang diwis dari temperatur austenitasinya ke suatu temperatur di bawah AI. Dari diagram di samping jelas dari komposisi austenit dapat diperoleh berbagai variasi struktur pada baja. Struktur mungkin terdiri dari 100% perlet kasar, baja bersifat lunak dan ulet, ataupun martensit penuh ketiga baja bersifat keras dan getas. Pembentukan bayonet isotermal. Bayonet dan perlet adalah campuran ferrit dan karbida. Bayonet tidak memiliki susunan lembaran bolak-balik. Ferrit dan karbida ditemukan di perlet tetapi terdiri dari matriks ferrit di mana partikel karbida tertanam. Karena transformasi bayonet terjadi pada suhu yang lebih rendah, di mana frekuensi nukleasi partikel tinggi, sementara pertumbuhan partikel berinti lambat karena mobilitas atom karbon yang rendah. Partikel individu di bayonet jauh lebih halus daripada di perlet, dan biasanya struktur bayonet tidak dapat diselesaikan dalam mikroskop optik. Pembentukan martensit. Transformasi martensit adalah transformasi tanpa difusi dan tidak melibatkan perubahan komposisi. Karena difusi tidak diperlukan, situs marten dapat terbentuk pada suhu rendah. Pada suhu rendah di bawah garis M, gaya pendorong atau perbedaan energi bebas. Untuk transformasi kubik berpusat muka menjadi besi kubik berpusat badan begitu besar sehingga perubahan terjadi hampir seketika tanpa difusi karbon. Martensit adalah nama yang diberikan untuk fase tetragonal besi yang berpusat pada tubuh ini, jenuh dengan karbon atom secara interstisial terperangkap dalam kisi atau kis yang parah. Transformasi martensit sangat berbeda dengan transformasi perlet dan bayonet. Ciri khas dari transformasi martensit adalah transformasi kurang difusi, akibatnya tidak tergantung waktu dan tidak terjadi perubahan komposisi. Transformasi terjadi dengan mekanisme geser dan hampir seketika tanpa nukleasi dan pertumbuhan dengan volume kecil. Austenit tiba-tiba mengubah struktur kristal dengan kombinasi dua tindakan geser. B. Transformasinya bersifat atermal yang berarti bahwa proporsi austenit yang ditransformasikan menjadi martensit hanya bergantung pada suhu yang diinginkan dan bukan pada jumlah waktu untuk
austenit hampir seluruhnya 99% diubah menjadi martensit dinyatakan sebagai atau akhir martensit. Diagram samping jalur dibagi menjadi beberapa jalur. Jalur satu ini menggambarkan isoterma atau siklus anil bahan dalam. Hal ini didinginkan dengan cepat dari atas suhu ekdik ke suhu di bagian atas diagram ICPT dan ditahan jangka waktu yang cukup lama agar austenit berubah sepenuhnya menjadi perlet. Jalur 2, tekanan isotermal pada 600 derajat Celcius selama sekitar 10 detik mengubah austenit sepenuhnya atau 99% menjadi perlet yang halus yang tidak diubah pada penahanan untuk waktu yang lebih lama. Jalur 3, sekitar setengah dari austenit diubah menjadi bainit pada suhu 300 derajat Celcius dalam waktu sekitar 500 detik. Pendinginan cepat dari ini ke suhu kamar mengubah austenit yang tersisa menjadi martensit untuk menghasilkan struktur akhir bainit dan martensit. Jalur 4, dalam hal ini spesimen didinginkan ke suhu M50 karena jalur pendinginan tidak mengikuti kurva PS atau BS. Baja tetap berada dalam fase austentik sampai garis MS dilewati di mana martensit mulai terputus secara eksternal. Jalur 5, spesimen dalam hal ini langsung didinginkan ke suhu kamar